Perjanjian Romroyen. Tepat pada 13 Juli, Wakil Presiden RI yang pertama, Muhammad Hatta mengesahkan Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini sebagai bukti bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah. Indonesia masih berusaha melepaskan diri dari Belanda melalui jalur diplomasi, salah satunya melalui Perjanjian Roem-Royen atau Roem-Royen. Perjanjian Romroyen adalah sebuah kesepakatan yang dicapai antara pemerintah Indonesia dan Belanda pada tahun 1949. Perjanjian ini bertujuan untuk mengakhiri agresi militer Belanda terhadap Indonesia serta membuka jalan bagi penyelesaian konflik melalui cara damai dan diplomatik. Nama Rom dan Royen berasal dari nama dua pihak yang bernegosiasi, yaitu Muhammad Rom dari pihak Indonesia dan Van Royen dari pihak Belanda. Perjanjian ini juga melibatkan peran serta tokoh-tokoh lain yang memberikan dukungan atau terlibat dalam proses diplomatik, baik dari pihak Indonesia maupun internasional. Dalam perjanjian ini, Indonesia dan Belanda sepakat untuk melanjutkan perundingan lebih lanjut tentang status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Roem-Royen diawali dari serangan Belanda kepada Indonesia setelah kemerdekaan yang disebut agresi militer 1 dan 2. Pada saat itu, Belanda menyerbu Yogyakarta dan juga menawan beberapa pemimpin Indonesia sebagai tahanan politik. Mereka juga menyebarkan propaganda bahwa tentara Indonesia sudah hancur sehingga dikecam oleh dunia internasional. Hal tersebut menuai berbagai kecaman dari luar negeri. Tekanan dari luar negeri yang bertubi-tubi akhirnya membuat Belanda kembali bersedia berunding. Perjanjian Romroyen dibuat untuk mengatasi ketegangan yang meningkat antara Indonesia dan Belanda setelah terjadinya agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947. Belanda ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia, sementara Indonesia bertekad mempertahankan kemerdekaannya. Setelah beberapa bulan pertempuran, kedua belah pihak menyadari bahwa konflik militer tidak akan menyelesaikan masalah dan merugikan kedua negara. Oleh karena itu, perjanjian ini dibuat untuk membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih damai melalui diplomasi. Perjanjian ini juga menjadi titik awal bagi Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaannya. Perjanjian ini berlangsung hampir sebulan. Dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian Romroyen terjadi karena Belanda masih enggan mengakui kemerdekaan Indonesia meskipun telah ada perjanjian Linggarjati pada tahun 1947 dan perjanjian Renville pada tahun 1948. Belanda melanggar kedua perjanjian dengan melakukan agresi militer Belanda 1 dan 2. Aksi Belanda ini dikecam dunia internasional, hingga akhirnya Belanda mau mengadakan perundingan kembali dengan Indonesia mengenai masalah politik dan status kemerdekaan Indonesia, dengan tujuan mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini, Belanda menyetujui untuk menarik pasukannya dari beberapa wilayah yang telah mereka duduki di Indonesia. Sementara Indonesia sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata dan membangun jalur diplomatik dengan Belanda, meskipun perjanjian ini tidak langsung memberikan kemerdekaan penuh kepada Indonesia. Tetapi, ini merupakan langkah awal yang penting menuju pengakuan kedaulatan Indonesia yang akhirnya tercapai pada Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Isi perjanjian Romroyen dibedakan menjadi dua bagian, yaitu perjanjian untuk pihak Indonesia dan untuk pihak Belanda. Berikut adalah isi perjanjian delegasi Indonesia. Yang pertama, sesuai dengan resolusi DKPBB, Indonesia menyatakan kesanggupannya untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian
dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, turut serta pada konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Berikut merupakan isi perjanjian delegasi Belanda. 1. Menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 3. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai RI sebelum 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan republik. 4. Menyetujui adanya RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 5. Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. Perjanjian Romroyan ini memberikan berbagai dampak untuk Indonesia. Perundingan itu menghasilkan keputusan bahwa pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949. Pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Yogyakarta pada 1 Juli 1949. Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu. Mengenai pemberhentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Konferensi meja bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag, Belanda. Dan Yogyakarta baru sepenuhnya ditinggalkan tentara Belanda pada tanggal 29 Juni 1949. Sekian penjelasan singkat tentang perjanjian Romroyan.